Shalom adik-adik, pagi ini kita kembali bersekolah minggu ya secara online. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, di mana pagi hari ini kami bisa bersekolah minggu Tuhan ya, walaupun kami hanya lewat online, tapi kami percaya Tuhan Kau hadir di sisi kami. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian yang mengatakan Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Berkati puji-pujian yang akan kami naikkan Tuhan. Berkati guru-guru kami nanti yang akan mengajarkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang ada di rumah yang sedang bersekolah minggu Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Kita angkat satu pujian yang mengatakan King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya serahkan kepada Tante Yunia yang membawa firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Pasti semua dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Kita boleh kembali lagi bersekolah minggu online kita pada hari ini. Kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Mari sebelumnya Tante mau mengajak kita semua untuk kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar mau kita dengar. Yuk, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami datang kepadamu pada hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih sebab Engkau Bapa yang baik yang begitu mengasihi kami.
kami boleh lagi bersekolah minggu, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan sebentar kami mau dengar firman-Mu. Mari Tuhan Yesus mengurapi dan memberkati setiap hati kami, setiap telinga yang mendengar untuk firman Tuhan, sehingga kami boleh dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siap untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Halo, shalom. Hari ini Tante Yuni mau cerita firman Tuhan yang berjudul Yesus mencelikkan mata yang buta. Sekali lagi, Yesus mencelikkan mata orang buta. Nah, adik-adik yang di rumah, dibuka Alkitabnya, kalian bisa baca nanti di dalam Markus 8 ayat 22 sampai 26. Yang menjadi bahan cerita kita pada hari ini yaitu di dalam Markus 8 ayat 22 sampai 26. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, dalam cerita kita pada hari ini di mana Yesus dan para murid-muridnya masuk ke kota Betsaida. Kota Betsaida tempat tinggalnya siapa? Kota Betsaida adalah tempat asalnya Filipus, Andreas, dan Petrus. Nah, Filipus, Andreas, dan Petrus dibesarkan di kota Betsaida. Kalau sekarang Petrus tinggal di Kapernaum tetapi masih dekat dengan kota Betsaida. Adik-adik, murid Tuhan Yesus sangat senang sekali Yesus datang mengunjungi kota asal mereka. Dan mereka pun juga sangat senang sekali bertemu dengan keluarga mereka setelah sekian lama mereka berpisah. Nah, hari ini kita akan mendengar apa yang terjadi di kota Betsaida waktu Yesus datang ke kota tempat tinggal Filipus. Wah, senang sekali kita akan bertemu Filipus lagi. Dan ada tetangga kita yang buta yang bisa kita bawa kepada Yesus. Kita akan minta pada Yesus untuk menjamahnya. Kita sudah dengar siapa saja yang dijamah Yesus pasti sembuh. Akhirnya segeralah mereka pergi ke rumah teman mereka yang buta itu. Mereka mengetuk pintunya dan masuk. Mereka berkata, "Bersiaplah, kami akan membawa kamu kepada Yesus dan minta supaya kamu disembuhkan olehnya." Dan si buta pun segera berdiri dan bersiap untuk pergi bersama dengan mereka. Ia ingin sekali untuk dapat melihat, dan teman-temannya memegang tangannya dan menuntunnya ke tempat di mana orang banyak sudah menantikan kedatangan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang orang-orang di Betsaida dapat melihat Yesus dengan murid-muridnya sudah datang melewati pintu gerbang kota mereka. Lalu orang-orang yang ada di sana berteriak, "Dia datang, dia datang." Lalu mereka berkata kepada temannya yang buta itu, "Tetaplah berdiri di sini dengan kita sampai Yesus datang. Nanti kita akan bicara kepadanya." Nah, waktu Yesus sudah dekat, mereka pun segera membawa temannya yang buta itu datang kepada Yesus. Lalu mereka berkata, "Yesus, tolonglah, jamalah mata teman kami ini." Akhirnya mereka pun memohon kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Ia buta dan ingin sekali untuk dapat melihat." Tuhan Yesus memandang orang buta itu dengan penuh belas kasihan. Kemudian Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawanya keluar kota, jauh dari orang banyak. Adik-adik, di sini Yesus ingin sendirian bersama dengan orang buta itu. Orang buta itu tidak takut dibimbing sendiri oleh Yesus, dan mereka pun berjalan bersama-sama keluar dari kota, di mana tidak seorang pun dapat melihat mereka, bahkan murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian Yesus meludahi mata orang buta itu. Yesus menjamahnya dengan kedua tangannya. Dalam hati Yesus berdoa kepada Bapa di surga yang sudah mengutus orang ini datang kepadanya. Sambil melepaskan tangannya dari mata orang buta itu, Yesus berkata, "Apakah kamu dapat melihat?" Akhirnya orang buta itu pun berlahan-lahan membuka matanya dan dia memandang ke arah kota. Ia berusaha keras untuk dapat melihat dan berkata, "Aku melihat orang-orang, tetapi
seperti pohon yang berjalan. Nah adik-adik, dia dapat melihat tetapi hanya gerakan-gerakannya saja. Itu adalah sesuatu yang baik tetapi belum cukup. Nah lalu Yesus menjamah matanya sekali lagi dengan kedua tangannya dan orang buta itu pun menunggu dengan penuh percaya. Tangan Yesus terasa begitu hangat menjamah matanya. Ia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat membuat kedua matanya sembuh. Kemudian Yesus melepaskan tangannya dan bertanya lagi kepada orang buta itu. Nah, sekarang apa yang kamu lihat? Kemudian orang buta itu pun membuka matanya pelan-pelan dan dia melihat sekelilingnya. Saya dapat melihat semuanya dengan jelas. Dan orang itu pun memandang Yesus. Ia sangat mencintai Yesus yang telah mencelikan kedua matanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sudah menyembuhkan mataku, Engkau sudah mencelikan mataku dan aku sudah dapat melihat kembali. Tetapi adik-adik, Yesus berkata kepadanya, pulanglah ke rumahmu dan jangan kembali ke kota. Kenapa? Karena Yesus tidak ingin orang-orang hanya membicarakan mukjizat penyembuhan ini. Tetapi Yesus ingin mereka mendengarkan firman-Nya dan membuka hati mereka untuk percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengajar kepada kita untuk kita tetap terus selalu percaya akan pertolongan Tuhan. Rajin selalu berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Mujizat Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya mujizat Tuhan itu akan selalu ada. Asalkan kita tekun berdoa dan tetap percaya akan setiap pertolongan Tuhan. Amin firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita akan mengakhiri sekaligus ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar dan menutup ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk tetap terus percaya dan mengandalkan Tuhan bahwa Engkau Bapa kami yang selalu setia mendengar dan menjawab doa kami, yang selalu setia untuk menolong kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya kepada Yesus. Engkau Allah kami yang satu-satunya yang senantiasa terus setia dan mengasihi kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan ibadah kami pada hari ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat ibadah yang sudah kami laksanakan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah, Tuhan Yesus memberkati.